Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putra Rizkia, berasal dari kelas HES A20. Ingin mempresentasikan tentang poin-poin Makkiyah dan Madaniyah. Oke, Desi mau melanjutkan poin ke-6, yaitu yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah. Maksudnya bagaimana? Maka dari situ contohnya dengan firman Allah yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Nah, teman-teman, ayat ini diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Makkah. Tapi sebenarnya Madaniyah karena diturunkan selepas hijrah. Di samping itu, seruannya pun bersifat umum. Ayat seperti ini oleh para ulama tidak dinamakan Makkiyah dan juga tidak dinamakan Madaniyah secara pasti. Tetapi mereka mengatakan ayat yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah. Oke, lanjut ke poin ke-7. Itu ada ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Nah, bagaimana dengan poin ini? Diberi contoh dengan surat Al-Mumtahanah. Nah, surat Al-Mumtahanah ini diturunkan di Madinah. Dilihat dari segi tempat turunnya. Tetapi seruannya ditunjukkan kepada orang-orang musyrik penduduk Mekah. Juga seperti permulaan surat Bara'ah atau At-Taubah yang diturunkan di Madinah, tetapi seruannya ditunjukkan kepada orang-orang musyrik penduduk Mekah. Oke. Kita lanjut ke poin 8. Yang bunyinya yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Yang dimaksud para ulama di sini ialah ayat-ayat yang terdapat dalam surat Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri umum. Ciri umum seperti surat Makkiyah. Contohnya apa? Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal yang Madaniyah, yang artinya, dan ingatlah ketika mereka golongan musyrik berkata, ya Allah, jika benar Al-Quran ini dari Engkau, hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Al-Anfal ayat 32. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan permintaan kaum musyrikin untuk disegerakan azab adalah di Mekah. Ada beberapa poin lagi ya teman-teman. Desi harapkan untuk selalu standby mendengarkan penjelasan dari Desi. Oke, lanjut ke poin 9. Poin 9 ada yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah nih, dalam kelompok Makkiyah. Bagaimana nih teman-teman? Yang dimaksud para ulama ialah kebalikan dari ayat yang sebelumnya. Mereka memberikan contoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Yang bunyinya seperti apa? Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha ilal lamam. An-Najm ayat 32. Nah, menurut Asy-Syafi'i, perbuatan keji ialah setiap dosa yang ada sanksinya. Dosa-dosa besar ialah setiap dosa yang mengakibatkan siksa neraka. Dan kesalahan-kesalahan kecil ialah apa yang terdapat di antara kedua batas dosa-dosa di atas. Sementara itu di Mekah belum ada sanksi dan serupa dengannya. Nah, di sini ada poin ke-10 yang bunyinya ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Contohnya adalah surat Al-A'la. Hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara bin Azib yang mengatakan orang yang pertama kali datang kepada kami di kalangan sahabat Nabi adalah
Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Sesudah itu datanglah Amr, Bilal dan Sa'ad. Kemudian datang pula Umar sebagai orang ke-20. Nah, baru setelah itu datanglah Nabi Muhammad SAW. Aku melihat penduduk Madinah bergembira setelah aku membaca Sabbihisma rabbikal a'la dari antara surat yang semisal dengannya. Pengertian ini cocok dengan Al-Quran yang dibawa oleh golongan muhajirin lalu mereka ajarkan kepada kaum Ansor. Itu ada poin ke-11 yang bunyinya ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contohnya dari awal surat Al-Bara'ah atau At-Taubah, yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar untuk pergi haji pada tahun ke-9. Ketika awal ayat At-Taubah turun, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membawa ayat tersebut kepada Abu Bakar agar ia sampaikan kepada kaum musyrikin. Oke, lanjut. Ada poin ke-12 yang bunyinya ayat yang diturunkan di waktu malam dan di waktu siang. Dan ada juga yang ke-13 ayat yang diturunkan di musim panas dan di musim dingin. Dan juga ada poin ke-14 itu yang turun di waktu menetap atau perjalanan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu tentang mengetahui faedah makiyah dan madaniyah. Nah, jadi ada manfaatnya dalam kita mengetahui ilmu makiyah dan madaniyah ini. Oke, kira-kira teman-teman ada yang tahu tentang faedahnya? Atau ada yang mau menjelaskan tentang faedah ini? Oke, pengetahuan tentang makiyah dan madaniyah banyak sekali manfaatnya. Di antaranya apa? Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Ya, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Dan untuk menafsirkannya dengan tafsir yang benar nih teman-teman. Jadi sangat bermanfaat ilmu yang mengetahui tentang makiyah dan madaniyah ini. Poin kedua adalah meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan dalam metode berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Memperhatikan apa yang menjadi tuntunan kondisi. Sangat penting juga, ilmu balaghah itu sangatlah penting. Ciri khas gaya bahasa makiyah dan madaniyah dalam Al-Quran juga memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebagai sebuah metode dalam dakwah ke jalan Allah. Yang ketiga, faedahnya adalah mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran ini. Karena apa? Turunnya wahyu kepada Rasul sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah. Oke teman-teman, kita lanjut kepada slide berikutnya. Itu ada judul tentang pengetahuan tentang makiyah dan madaniyah serta perbedaannya. Nah, para ulama bersandar pada dua cara utama nih teman-teman. Yang pertama ada sima'i nakli, yang maknanya pendengaran seperti apa adanya gitu. Dan yang kedua ada qiyasi ijtihadi yang bersifat ijtihad. Nah, cara pertama ini didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari tabi'in yang menerima dan mendengarkan dari para sahabat bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu.
Nah, yang kedua, cara kiasi ijtihadi didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka kita lanjut kepada perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaannya apa, teman-teman? Para ulama mempunyai 3 macam pandangan, masing-masing mempunyai dasarnya tersendiri. Itu ada yang pertama,